42 GTS Polinema. Baik, selamat berjumpa kembali dengan podcast GTS Polinema. Tentu saja harapan kita semuanya sehat walafiat di endemi pada masa-masa ini. Di awal semester tentu para dosen, para stendik dan juga semua yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan khususnya perguruan tinggi akan sibuk dan disibukkan dengan menata ruang, menjadwal dan sebagainya, apalagi kurikulum. Sahabat-sahabat, kali ini kita mendapatkan atau dihadiri atau didatangi ya. Apa saja bentuknya, kita bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Kota Batik. Mesti Anda bisa menebak dari mana? Pekalongan. Ya, kita punya tamu dari Universitas Pekalongan, program studi D4 Teknik Konstruksi, sama dengan milik kita. Kita sapa lebih dulu Mas Noval. Mas Noval, betul? Iya. Aslinya? Asli Pekalongan. Noval Kaliandra, Noval. Noval Rabani. Nama aslinya Noval? Noval Rabani. Sudah lamanya di pendidikan atau bergerak di bidang dosen ya? Ini mau 2 tahun. Waduh, Iya. termasuk baru. Iya, Desember. Terima kasih. Monggo kabar lenggah ini. Iya. Yang kedua Mbak Mala. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang. Sudah lama juga ya di Universitas Pekalongan. Iya. Saya 2016. 2016 lebih lama. Ya. Selama ini begitu lulus dari kampus langsung ke ngajar apa? Kalau saya enggak. Nggih. Oh, masih Malang Buana dulu. Iya, Malang Buana. Jadi bolang Pak dulu jadi bolang. nggih. Bolangnya di rumah tangga bagaimana bolang berarti punya bocah. Bocah petualang. Bocah petualang. Sudah bocah petualang sudah punya? Alhamdulillah sudah. Sudah umur berapa? Saya 32. 32. Kalau si bolang? Si bolang yang Si nomor kecil? 1 2 Nomor 1 2. Kebetulan saya sudah 3 Pak. Nggih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau saya sudah 5. Apanya? Cucunya. Yang penting jangan istrinya ya Pak. Ya. Oh gitu. Iya. Berarti kan 1 cuma. Kalau ada 5 berarti 1. Kan yang kan kewajiban sunnah. Oh, Yang yang satu wajib. Oh. Kembali Mas Noval. Mas Noval, saya dapat informasi yang tadi otomatis kita kesini kan habis bincang-bincang ya dengan wakil jurusan, sekjur dan juga KPS gitu ya. Kira-kira ada kesamaan nggak yang selama ini kurikulum yang diterapkan di Unikal ya? Iya. Unikal. Kalau dari kurikulum jelas mungkin berbeda banget ya, karena kita dasarnya itu dari universitas dan ini kan politeknik. Kalau begitu kita lihat itu, wah kok ada praktek-prakteknya tersendiri. Saya baru dengar itu ada praktek perpipaan, praktek acuan dan perancang. Kita kaget loh kok ada kayak gini, terus begitu lihat ke sini, oh emang bengkelnya memang mumpuni buat seperti itu. Iya, Kita juga memang kaget. mungkin ya tidak ada salahnya ya, mungkin dapat sekali penjenengan berdua atau dengan rombongan tadi ya, satu bis ya, yang lain juga ikut ya. Iya, jadi enggak Yang lain semua. hanya titip salam. Itu salam buat Pak Joko. Iya ya. Buat Pak Joko. Iya, memang kita sudah lamanya sudah Dies Natalis ke-40 ya, penjenengan sowan ke sini itu dalam rangka yang ke-40 ya. Dari 40 tahun sudah wajar lah kita memiliki akreditasi yang sangat memuaskan, juga ada yang B juga ada, yang unggul juga ada ya. Jadi termasuk juga mungkin penjenengan bisa dengar dari Politeknik Negeri Malang, nggak mungkin bisa dari podcast, mungkin juga dari informasi ya, literasi dan sebagainya. Nah, penjenengan tadi sudah berkunjung ke lab dan ke bengkel ya. Berarti selama ini saya tidak perlu bertanya kayak apa jenengan, tapi yang jelas datang ke sini kan ingin istilahnya kalau tuh ngangsu ke kakak tertua gitu ya, Iya. kakak sepuh. Kalau ke saya mungkin mbah ya, bapak ya, bapaknya mbah, ke papa ya. Kayaknya kalau mbah kok. Papa boleh nema, Mbak Joko juga nggak enak ya, Mbak Joko itu juga nggak enak ya, jadi Pak perlu nema. Nah selama ini ada gambaran apa? Kita singkat memang ketemunya ya, dengan melihat bengkel, melihat lab, kemudian kira-kira apa yang bisa dikembangkan di sana untuk lab dan bengkelnya? Nah, kalau untuk lab sendiri mungkin kita bisa belajar banyak dari wah banyak pokoknya Pak. Jadi kan kalau kita lihat di labnya Polinema itu sendiri dia punya untuk
alat mesin perkerasan jalannya itu Pak. Itu Iya, kan betul. kalau standarnya universitas itu rata-rata kan cuma di labnya saja, jadi nggak sampai praktek beneran seperti itu. Iya. Tapi kan mungkin untuk kedepannya itu dalam jangka dekat itu kita masih belum bisa, tapi mungkin Iya. kita bisa adaptasi dari yang bisa kita mau improve dulu saja. Ya, harapan saya juga apa yang Mas Noval sampaikan itu bisa memotivasi para masyarakat ya, khususnya angkatan muda, angkatan kerja untuk bersama-sama, karena semakin banyak yang masuk ke situ kan semakin gotong royong, saya Kepdi gitu ya, ayo bangun vokasi di Unila ini. Kemudian Mbak Malam, kalau perempuan ya, kemudian menjadi pendidik vokasi dan sekarang telah diketahui seperti tadi ya, lab, kemudian nah itu diperlukan orang-orang yang sudah pengalaman di lapangan banyak deh. Apa yang bisa diambil untuk Mbak sebagai perempuan? Apa aku tak mengkhususkan di lab atau dan sebagainya, karena namanya vokasi itu kan 40-60 ya. 60% itu ototnya, yang 40% itu pikir tinggal sajennya gitu, attitude-nya gitu loh. Iya, Gitu. iya sebetulnya karena kebetulan Pak, saya juga Kebetulan. punya semacam konsultan gitu. Jadi Jadi memang dunia lapangan sama dunia teori itu, kampus ya. enggak dunia kampus nggih, maksudnya akademisi itu memang harus saling mendukung Pak. Saling mendukung Iya. ya. Dan sekarang nggak ada ngapunten Pak, nggak ada kayak penyetaraan gender. Dalam artian betul. kalau dulu kan perempuan itu konco wingking gitu Konco ya wingking, Pak. iya. Nggih lah, kalau sekarang perempuan juga bisa di front kok gitu, di depan juga bisa gitu. Ya ada kayak semakin di depan gitu, makin ngapunten ya gitu Pak. Itu. Semakin di belakang tapi dilihat dari terbelakang. Oh gitu. Kelihatan terdepan. Semakin di depan dilihat dari belakang. Nah itu, jadi kalau menurut saya pribadi nih Pak, mau itu dunia konstruksi yang kayak tadi, Kayak apa? banyak prakteknya Iya. atau banyak praktikumnya. Apalagi tadi waktu saya lihat juga ada mbak-mbak cantik itu Oh, dia iya. malu gitu Iya, kan, iya. malu terus nyukil itu yang Iya, pas iya. praktek Iya. bengkel itu. Jadi nggak ada masalah sih Pak, tinggal ini aja Pak, kalau misalnya kukunya rusak kita bisa pedicure gitu ya Pak. Kan kalau cewek itu sawah banyak, apalagi Iya. sekarang juga perawatan juga udah banyak, bahasa Jawanya apa sih nggih, gejah itu Iya, bahasa iya. Indonesianya banyak lah gitu. Banyak, iya. Jadi nggak ada nggak ada dalam artian harus ini harus itu. Iya. Dan memang kita pun Kartini ya, kalau kita bilang Kartini gitu kan harus mau mengikuti perkembangan zaman kayak gitu, dan nggak ada semacam batasan. Gitu. Di samping itu mungkin yang sangat jelas tidak ada batasan adalah soft skill-nya ya. Jadi makin banyak. Memang di situ pun juga semakin banyak tenaga perempuan ini. Dan mungkin ini Pak, sharing aja nih kalau di dunia proyek gitu nih. Karena yang saya rasakan itu memang kalau perempuan itu kalau di dunia konstruksi khususnya ya, itu kayak dipandang sebelah mata tuh, bisa nggak sih kayak gitu. Maaf ini Pak, maksudnya bisa nggak sih, tapi kalau misalnya kita fight di situ itu ya tetap bisa gitu. Malah ada poin positifnya juga. Poin positif dalam artian kita feminim juga bisa, kita jadi betina tangguh juga bisa gitu. Bahasanya gitu Pak. Iya, makanya tadi kalau saya pikir-pikir, saya ini kan memang ya konco wingking saya itu cuma memang di rumah ya. Tapi memang kita yang kaum laki memang kegiatannya banyak ya, kita banyak. Jadi ya sudah, dia bagian konco wingking, tapi betapa beratnya konco wingking itu. Kalau sepak bola konco wingking kan bagian back Mas. Itu kalau boleh klubonnya agak kuat. Jadi mungkin perlu diluruskan bahwa konco wingking, kemudian apalagi tuh swarga nunut provokator. Itu sebenarnya malah lebih kuat itu ya. Artinya gini, mana bisa saya nunuti kalau dia itu tidak di swarga kan gitu. Berarti dialah pengendalinya. Akhirnya akan kembali surga di bawah telapak kaki kaum wanita gitu aja. Ya, gitu. Salut ya, salut Mbak Malam. Nah, kemudian kembali ke Mas Noval ya, Mas Noval. Kira-kira apa sumber energi yang ada di Unikal ini ya? Mungkin nggak nanti misalnya
ya harapan kita memang tidak terlalu lama ya, bisa langsung menyulap, atau mungkin ya bisa mengirim tenaga. Insya Allah sipil siap untuk mentraining misalnya lab, bengkel dan sebagainya. Ya kemarin kita juga punya tamu, juga terbuka, siap ya. Bukan berarti akan mencari saingan murid, tidak. Jadi justru bersaing dalam prestasi. Iya, karena memang sekarang dibutuhkan itu, kekurangan vokasi. Kita sendiri juga merasa masih tertinggal jauh ya, terutama informasi sains yang terbarukan itu. Ini kan kita saking asiknya, banyaknya mahasiswa, kemudian kita bergelut dengan keseharian sehingga ya bisa dikatakan lupa atau terlambat mungkin ya. mungkin sama-sama ya problemnya, nulis yang malas. Iya, nulis. Kita kira Mas Noval masih ada energi ya untuk menutupi gitu ya. Iya, masih ada di sana ya. Masih ada. Itu yayasan? Yayasan sejauh ini udah masih support kita juga sih Pak. Tetap kemarin itu juga kita dalam akreditasi kita didahulukan yang ingin akreditasi yang jadi kita lengkapi labnya, kita lengkapi SDM seperti itu. Sambil jalannya. Tapi kemudian kada dapat input seperti ini mungkin, vokasi ternyata begini yang harus saya pacu lagi. Iya. Malah yang menjadi problem itu adalah output dari mahasiswa itu disertai dengan attitude yang bagus. Bagaimana attitude vokasi itu? Contoh misalnya di sini kalau tidak masuk 5 menit, terlambat 5 menit kali 5, dia dapat kompen 25 menit. Kalau sampai dia satu semester itu di atas 56 itu sudah SP. Kalau 78 sudah putus. SP1, SP2 putus studi. Jadi memang betul-betul absen itu kalau kita dulu kan di perguruan tinggi ya, 80% itu ya. Sekarang 70 Pak. Sekarang diturunkan. 70 kita 70. Ya, dikuatkan lagi ya. Kira-kira masyarakat atau input kita pemuda-pemuda yang kena peraturan asli loh ya, asli Poltek loh ya, asli Poltek, kira-kira siap enggak? Mau jujur apa enggak? Prediksi tuh ini kan prediksi. Kayak bola dong Pak, prediksi. Memang. Sebenarnya Pak, mungkin kalau dibalik pertanyaan itu ya Pak, ini ngapunten ya Pak, maksudnya apa ya saya bilang, habit masing-masing daerah kan beda-beda. Ya, justru itu yang kita kan Singoedan ya. Mungkin Malang sama Pekalongan itu beda habitnya. Kalau Malang mungkin bisa seperti itu kan ya Pak Ngapunten. Pekalongan pun bisa, cuma mungkin nanti dalam pelaksanaannya nih agak halus gitu Pak. Pengalaman gini Mbak Malang. Pada tahun-tahun pertama kita kan jam 7 sampai jam 2. Jam 2 siang. Ini ngetrek. Ya ngetrek. Kemudian ada orang tua yang datang ke kampus. Ini pabrik atau kampus? Karena pertama kali kan kita sekolah dulu SKS, kita sistem paket yang harus diselesaikan dan 3 tahun harus lulus dulu D3. Ini sampai didatangi bahwa ini apa? Ini pabrik atau sekolah? Gitu kan. Akhirnya kita jelaskan. Ada yang dicabut anaknya, kasihan karena sampai di rumah begitu langsung tidur sampai malam. Besok pagi jam 7 harus berangkat lagi. Kemudian namanya katopak itu sampai kotor kan seminggu, 1 minggu itu blok-blokan sistem blok praktek itu sampai itu. Ada yang dicabut, ada yang terus. Nah, kira-kira tahun ketiga sampai ke sini ya, 10 tahun pertama itu masih dicari gitu. Sampai habis gitu, stoknya habis lulusan itu dari masyarakat, dari mahasiswa pun juga demikian. Saya masih ingat waktu itu saya dengan mahasiswa pertama kali itu selisih hanya 3 tahun umur. Saya masih terlalu muda waktu itu, umur 24 ini sudah jadi instruktur jaglot. Sungguh nih jaglot, sungguh. Sekarang dijejer saya masih bertahan agak muda. Diajak gelut ya, perkara nilai misalnya. Ya seperti tadi, gender tadi. Yang perempuan bisa dapat B, yang laki bisa C. Kenapa? Gitu kan. Karena waktu praktek kelompok itu kan, yang perempuan paling cuma dilemparkan palu. Nih butuh palu, please. Yang laki di atas, kepanasan dan sebagainya.
kan mesti ada teori, ada praktek dan sebagainya. Jadi gini Mbak, mungkin bekal dari vokasi itu tidak jauh dari minjem dari fakultas sebelah ya, kedokteran. Ada teori kedokteran, di sana ada rumah sakit kan gitu ya. Nah di sini ada ruang politeknik ini, ada ruang teori, di situ ada laboratorium dan ada bengkel. Nah, jadi di sini sudah klop lah ya, antara mitos dan logos. Akhirnya mitologi. Memang semua harus begitu ya. Iya. Mitos dulu baru diangen-angen jadilah logos. Jadi itulah politeknik. Jadi kalau misalnya tadi contoh ya kita bicarakan di lab tentunya ada beton, di sana ada rencana sekian, maka sekian dalam bentuk apa? Praktekkan gitu. Nah, saya sekarang minta kesan Mas Novel. Saya memang berharap, demi Tuhan saya berharap tidak kali ini saja penjenengan ke sini. Juga tidak sangat berharap dengan oleh-olehnya Badik Pekalongan ya. Halo Pekalongan, masyarakat Pekalongan, terima kasih. Itu ya, memang itu sudah menjadi ciri khasnya. Kira-kira gimana? Kesan ini jelas saya tidak ingin Anda sekali ini ke sini. Oke, dari kesan saya sebenarnya untuk kesan saya sendiri itu waktu kesini sebenarnya wah banget. Tiba-tiba, maksudnya ini apa ya, prodi kita punya bengkel sama lab segede ini dan alatnya semacam ini. Terus dijelasin, diajak muter-muter juga sama tadi Pak Agus ya, diajak muter sama Pak Agus, dilihat oh ini alatnya ini gitu. Terus ya harapannya itu juga saya pengen mampir lagi kalau misal kita akan ekspansi lab gitu, mungkin kita akan muter-muter gitu. Mungkin Malang bisa jadi tujuannya juga gitu. Iya. Mungkin kita juga salah satu salah dua ya dari kita bareng lahirnya bareng dengan UNES ya. Kalau Mbak Mala ada sesuatu yang berkesan kecuali memandang saya loh ya. Kalau itu sampai nggak bisa tidur kalau saya baca. Iya, kok aneh gitu ya. Iya. Iya. Kalau saya ya Pak, ya tadi sebenarnya sama sih sama Mas Nova Pak. So amazing sih kalau di sini Pak. Maksudnya pertama pas waktu kita kan baru lama itu ada workshop kurikulum Pak. Lihat narasumbernya pas waktu itu Pak Wahidin. Itu juga menyampaikan dalam artian kurikulum. Berapa tahun yang lalu? Baru kemarin. Tanggal 23 Juni ya. 2022. Sangat serius, kalian berdua sangat serius ya dengan cerita itu ya. Untuk perhatian pada Polinema. Lima soalnya. Oh iya, pakaiannya simpatis banget ya. Hari ini rame, rapis gitu ya. Gitu. Iya. Kembali ya Pak. Waktu awal masuk nih Pak, dari nggak usah masuk ke labnya dulu, dari gerbang dulu nih Pak, gitu ya Pak. Masuk itu sudah, wah teknik banget nih biru kayak gitu. Masuk, kita sampai tadi salah ya, kebablasan ya Mas ya, terus mundur Pak, mundur ke harusnya kanan kita lurus, gitu. Kemudian kok nggak sampai gitu kan ke teknik gitu, terus sampai sini masuk, wow sekali gitu. Ditambah lagi waktu ada praktikum di lab, kemudian ada praktek itu di bengkel gitu kan. Iya. Nah kemarin kita yang dari prodi D4 Teknik Konstruksi itu kan taunya kalau hanya praktikum itu di lab, kemudian praktek itu bisa tugas besar gitu ya Mas ya. Kita taunya gitu Pak, karena masih minimnya ilmu ya gitu. Nah di sini kita banyak sekali ilmu, oh ternyata kalau praktek itu bengkel, kemudian tugas besar itu include di materi kayak gitu di teori, kemudian nanti ada praktikum itu di lab. Itu satu poin yang kalau di bahasa gamer level up gitu loh. Iya kan? Itu kalau gamer tuh gitu level bisa up, digemerkan gitu. Itu seperti itu. Kemudian masuk ke laboratoriumnya kayak gitu Pak. Masuknya wah ini jujur ya Pak, masih perlu banyak perbaikan kalau di prodi kami kayak gitu untuk yang setara dengan Polinema gitu. Banyak PR lah Pak sebenarnya untuk perbaikan
pendidikan prodi. Kemudian apalagi sekarang kan sudah kalau konstruksi itu lebih ke BIM nih Pak. Iya betul. Building Information Management itu. Nah di sini tuh sudah ada tadi berapa Mas? 3 ya? 3 nggih. 3 lab ya. khusus BIM gitu. Iya. Nah kita baru 1, tapi itu lab komputer. Lab komputer. Gitu. Jadi ya kita lihat spesifikasi untuk komputernya gitu kan. Itu sempat mampir tadi? Iya, sempat. Gitu. Kita juga pengen tahu BIM itu kayak apa sih gitu. Memang waktu itu sudah pernah ada pelatihan BIM sih Pak di UGM pas itu. Kemudian ada pelatihan mandiri juga nih Mas untuk yang BIM. Cuma kan kita belum ada visualnya labnya seperti apa sih gitu. Nah kita main ke sini gitu. Ya terpuaskan lah. Jangan terpuaskan ya, apa ya Pak namanya ya? Ya maksudnya itulah gitu. Maksudnya jadi ya masih banyak. Masih banyak PR sebenarnya untuk mungkin itu dari visual ya, kemudian ada lagi satu bentuk kurikulum itu yang roadnya ya, roadnya kita, misi kita, kemudian di samping itu yang soft skillnya anak-anak. Ya. Jadi memang 2 tahun ini kita agak terganggu dengan latihan dasar kemahasiswaan dulu, DK atau apa itu kan, itu ini juga hanya ada pengaruh juga. Dulu kita masih militer training ya, mungkin karena kekurangan apa itu dono, akhirnya itu melalui ya kita sendiri ya, gitu. Kemudian yang efek tadi yang kita mengadakan semacam hukuman ya, jadi kalau misalnya terlambat 5 menit jadi 25 menit, kalau 70 menit menjadi 50 menit, itu nanti dilarikan dikumulasi pada akhir semester. Dia harus mengerjakan yang ada di kita. Misalnya ada hasil mahasiswa yang kurang selesai, dia harus ngecek, dia harus membersihkan kaca dan sebagainya. Jadi untuk itu aja, untuk mentalnya itu. Tapi misalnya anak-anak sekarang ya memang agak sulit ya untuk ke situ. Misalnya memperbaiki alat, mending beli alat, kan gitu. Nah ini juga masalah juga gitu loh, karena kita tidak ada rupiah. Ini adalah hukuman fisik dan mungkin mental itu ya, mental akibatnya itu. Nah itu kemudian yang kurikulum sudah, waktu sudah, kemudian kayak seragam itu juga. Itu kita bisa pilih, tapi itu juga mendidik anak-anak itu juga. Kemudian track Mbak dan Mas Noval, mata kuliah apa di dalam menyusun ya, yang harus bisa diambil ketergantungan dengan yang lain. Aku tidak bisa mengambil ini sebelum menyelesaikan ini. Ini sistem paket di Politeknik ini, di vokasi itu. Jadi gini lah istilahnya, kita tidak bisa mengambil mekanika rekayasa 2 sebelum mengambil 1. Itu ini nih yang harus jeli ya. Kemudian paralelnya dengan apa, misalnya penyediaan barang dan jasa atau dan sebagainya. Nah, yang paling penting itu adalah disisipkan etika bisnis, itu juga penting. Jadi karena ke depan orang kan cenderung mencari celah hukum ya. Iya. Mungkin ya yang bisa dikomersilkan di situ ya. Itu ya. Kalau dengan adanya podcast, kalau tadi sudah saya sampaikan atau kita pertemuan Bapak, ya podcast ini memang tidak populer dengan orang teknik ya, tapi bagaimana kita menjual saat-saat pandemi, menjual kampus kita supaya dikenal. Jadi jangan sampai kampus kita ini menjadi hantu, horor, tidak pernah dikenal oleh masyarakat. Walaupun seperti ini, insya Allah, ya paling tidak kan masyarakat tahu bahwa Unikal ini sudah ada sambung reraket silaturahmi dengan Polinema. Ya, seperti itu. Saya punya profesi lain, misalnya seperti master seremoni dari Jawa, perairan Jawa. Anak-anak muda ketemu, foto, detik, langsung masuk Instagram. Alhamdulillah ketemu guru MC legendaris Kota Malang. Ya dari sini saya foto ya. Jadi saya foto ini harus sama Pak Joko biar. Ya nanti nambah 2 lagi loh. Biar follower saya nambah gitu. Ya sama kan, bukan berarti terus kemudian kesini ke Polinema terus di sana. Ya, kalau bisa ngapain kan gitu ya. Mana yang salah? Ya saya punya sahabat Polinema. Wahai para pemuda Jawa Tengah misalnya ya, yang ingin ke vokasi itu, kemudian ke depan
setelah kita mendapatkan pengalaman ini, apa yang dipersembahkan berita ini kepada rektor atau Kajuru? Oh, Oh. dulu apa? Mas dulu. Monggo. Apa sweet dulu? Sweet saja. Sweet dulu. Ya banyak sih Pak sebenarnya tadi kayak yang tadi kita sampaikan itu kayak labnya itu di sini gitu seperti ya. apa, Ya. kemudian kurikulum yang untuk vokasi kan memang beda dengan S1 nih Pak. Betul. Kemudian tadi juga kita kan sudah ada sharing untuk penambahan mahasiswa baru. Betul. Ternyata kalau kita baru dapat ilmu baru juga ini Pak di sini. Jadi jangan pernah menyebutkan D4 itu diploma, tapi sarjana terapan gitu. Dan ternyata sains terapan. Sarjana sains Iya. terapan. Dan sekalian nih Pak di sini nggak apa-apa kan? Jadi kalau karena banyak mindset di luaran sana, kalau misalnya D4 itu harus kuliah S1 dulu gitu loh. Nanti baru bisa S2. Mungkin kelunturan dulu D3 terus ke S1 mungkin alih jenjang itu. Nah, di sini tadi kan kita juga sharing Pak, gimana sih biar dapat mahasiswa yang banyak gitu. Nah itu di brosur-brosur terapkanlah sarjana sains terapan gitu. Jangan diplomanya. Itu untuk mengubah mindset gitu karena memang masih banyak juga nih masyarakat ya. itu D4 itu kayak semacam harus sekolah lagi ke S1 gitu, padahal kan enggak, langsung bisa ke S2 gitu. Sekarang banyak kesempatan lain dikembangkan ya dengan TEVA ya. Iya, TEVA. TEVA itu juga mengangkat, menggandeng industri dengan vokasi. Jadi artinya banyaklah jalan untuk memperbaiki itu, tinggal kreativitasnya gimana, apalagi ya sekarang kalau D4 kalau nggak diizinkan kan dengan Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Ini kalau Universitas Pekalongan dengan program rekayasa teknik konstruksi gelem maju duluan dengan apa ya, mumpung tadi misalnya mahasiswa kita 1 kelas atau 2 kelas ya, mumpung itu semakin kecil difokuskan untuk Merdeka Belajar. Itu mungkin ya, kalau kami D3 yang saya pegang itu D3, tapi kan unggul. Amin, moga-moga ini Pak, apa ya, nular ya ke kita. Enggak, saya pasang soalnya sungkan. Itu bukan nular. Jadi ya semuanya itulah, jadi artinya multi activity ya. Mas Noval dan juga Mbak Mala, terima kasih ya. Sebentar lagi Anda juga perjalanan akan menuju ke senioritas. Jadi mohon maaf saya modelnya seperti ini, mungkin atas nama jurusan teknik sipil dan sekaligus politeknik ya. Sampaikan terima kasih. Salam buat masyarakat Pekalongan dan juga rektor jajarannya. Terima kasih. Kita akan termasuk vokasi ya. Kalau kita bilang begini, salam vokasi. Salam vokasi Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kepada teman-teman kita. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai berjumpa kembali sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Pak Joko. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.